Demi penghematan anggaran negara, pemerintah akan mengurangi beban keuangan melalui pengurangan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) menjadi 3,5 juta pada tahun 2016. Rencana ini akan berimplikasi pada pemangkasan sekitar 1 juta PNS di seluruh Indonesia. Lantas seperti apa posisi PNS dalam postur keuangan negara? Benarkah PNS melulu membebani finansial pemerintah? Abdi negara dalam angka. Saya ulas lebih lengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat terlebih dahulu dari data mengenai jumlah PNS. Dan ini adalah jumlah dari tahun 2013 ke 2014. Ini adalah data yang kami ambil dari cnnindonesia.com. Dan kita lihat pemerintah pusat tampaknya yang paling banyak untuk jenis kepegawaian dari pemerintah pusat. Kita lihat mayoritas ataupun juga mendapatkan porsi paling besar, 891,8 ribu orang yang ada di kementerian yang ada di pusat, dan ini adalah data tahun 2013. Dan kemudian mengalami kenaikan, kita lihat menjadi 909 ribu lebih untuk jumlah ataupun PNS yang ada di pemerintah pusat. Rekrutmen tampaknya menambah juga jumlah dan juga mungkin kebutuhan juga untuk masing-masing kementerian dan lembaga. Lalu kita bergeser, bagaimana dengan yang di provinsi? Apakah di provinsi apalagi dengan adanya otonomi daerah, apakah mereka juga merekrut hampir sama atau justru setengahnya atau justru seperempatnya? Ternyata angkanya sangat jauh. Kita lihat dari hampir hanya seperempatnya saja. Kita lihat untuk provinsi mencapai 295,6 ribu orang yang tercatat pada tahun 2013 mengalami kenaikan namun sangat tipis. Beberapa daerah mungkin saja karena beberapa juga tantangan ekonomi di masing-masing daerah memutuskan mungkin tidak dulu merekrut. Mereka memilih jalan misalnya untuk pegawai kontrak ataupun juga outsource. Beberapa pemerintahan daerah ataupun juga melaksanakan hal tersebut, sehingga kita lihat untuk kenaikan pada tahun 2014 sangat tipis. Hanya sekitar 2.000, kurang dari 2.000 PNS baru di provinsi. Jadi sekitar 297,8 ribu PNS yang tercatat di provinsi. Namun bila kita lihat di kabupaten dan kota jumlahnya justru lebih besar. Kita lihat untuk kabupaten kota pada tahun 2013 totalnya sekitar ini lebih dari 3 juta tepatnya orang PNS yang ada di kabupaten kota pada tahun 2013. Dan Anda lihat secara bar chart ataupun juga kenaikan yang sangat signifikan, 3,2 juta orang penambahannya. Dan ini tampaknya semakin menegaskan bahwa PNS yang paling banyak ada di kabupaten dan kota. Yang paling sedikit ada di tingkat provinsi. Apakah mereka yang termasuk dari total target pemerintah hanya 3,5 juta saja pegawai? Nanti kita akan lihat data selanjutnya. Kita ke data mengenai provinsi ataupun juga data PNS menurut provinsi. Ini untuk melihat biasanya semakin banyak PNS pelayan masyarakat, ini akan semakin mendikasikan perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di sebuah wilayah. Kita lihat dalam hal ini yang paling banyak, kita bergeser dulu ke Indonesia bagian barat. Kita lihat untuk Sumatera Utara mencapai lebih dari 247 ribu PNS yang tercatat bekerja di sana. Dan angka ini setengah dari yang ada di Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah jumlahnya 2 kali dari Sumatera Utara, hampir 2 kali, 451 ribu orang lebih yang tercatat sebagai PNS di Jawa Tengah. Dan kemudian mengikuti adalah di Jawa Timur, atau Jawa Timur tepatnya yang mencatatkan jumlah paling tinggi. Namun tidak heran memang jumlah populasi masyarakat Jawa Timur merupakan juga jumlah yang paling besar yang ada di Indonesia. Kita lihat, maka tidak heran untuk rekrutmen ataupun juga PNS yang tercatat di sini nyaris 500 ribu, tepatnya 493 ribu orang lebih. Lalu Jawa Barat sendiri ini juga merupakan pusat ataupun juga pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu penopang juga pertumbuhan ekonomi. Kita lihat 445 ribu lebih untuk jumlah PNS. Karena di sini kita tahu juga administrasi diperlukan, investor juga membidik daerah ataupun lokasi-lokasi kota-kota besar di Indonesia ini untuk menanamkan modal mereka. Kemudian mereka pastinya akan membangun bisnis di sana. Maka dibutuhkan juga pelayan masyarakat ataupun PNS yang lebih banyak di titik ataupun di daerah-daerah tersebut. Sementara DKI Jakarta, ibu kota, kita lihat angkanya 275.763 orang yang tercatat menjadi PNS di Pemprov DKI Jakarta. Ini anak buah Ahok, semuanya ada di sini. Dan kita lihat mereka meskipun kecil, namun secara administratif, secara bisnis juga penting. Karena Jakarta memang menggabungkan keduanya sebagai kota pusat pemerintahan, kemudian juga pusat bisnis di sana. Tidak heran urbanisasi masih saja terus masuk ke ibu kota. Beruntung sekarang sudah ada beberapa wilayah penyangga. Namun wilayah-wilayah penyangga termasuk ibu kota tampaknya memang masih memerlukan jumlah PNS yang lebih banyak. Tapi yang paling penting harus lebih produktif.
Lalu kita ke slide selanjutnya untuk mengetahui bagaimana pula dengan di Indonesia bagian timur tepatnya. Tadi ada Makassar harusnya kita lihat. Tapi nanti kita akan lebih membahas mengenai postur. Benarkah bahwa PNS tersebut melulu menyedot anggaran negara? Kita lihat pie chart berikut ini. Ini adalah data dari APBN 2016. Data untuk RAPBNP 2016 memang belum kita dapat, angkanya pasti tidak jauh berbeda. Namun ada semangat pemerintah untuk melakukan penghematan. Efisiensi salah satunya adalah di operasional pemerintah dan pegawai. Untuk rasionalisasi pegawai tampaknya akan menjadi yang dipilih pemerintah meski dalam situs resmi Sekretariat Negara belum pemerintah memberikan izin, dalam hal ini Presiden Jokowi, persetujuannya apakah rencana rasionalisasi tersebut akan segera disetujui dan diimplementasikan pada tahun 2017. Kita lihat untuk belanja sosial saja itu mencapai 50,4 triliun rupiah. Oke, saya ke total belanja terlebih dahulu. 784,1 triliun rupiah untuk kementerian dan lembaga. Dan kita lihat belanja modal menurut saya ini yang lebih vital karena ketika pemerintah mengatakan mereka akan masuk ke sektor infrastruktur untuk memboost ekonomi yang ada di Indonesia, maka mereka harus belanja modal yang menjadi salah satu yang terpenting ataupun yang signifikan. Sudah tinggi memang 201,6 triliun rupiah, tapi bila kita bergeser, saya ajak Anda bergeser untuk belanja pegawai, angkanya justru lebih besar. 208,2 triliun rupiah. Dan angka ini tampaknya akan dipilih pemerintah ketika Jokowi menginstruksikan harus ada penghematan. Karena mereka tahu persis penerimaan negara untuk kuartal pertama saja. Kita tahu defisitnya juga sudah sekitar 100 triliun rupiah. Mereka tahu persis, mereka realistis, maka mereka harus memiliki strategi. Bagaimana agar keuangan negara tetap bisa dalam level yang sehat. Lalu kita lihat untuk belanja barang itu memang lebih besar, mencapai 323,9 triliun rupiah. Dan angka inilah yang akan dirasionalisasikan lagi oleh Jokowi. Salah satu solusinya mungkin adalah untuk mengurangi 1 juta PNS, dan nanti belum ada skema resmi sesungguhnya. Namun dari beberapa pernyataan-pernyataan yang saya baca bahwa ada beberapa memang yang akan dilakukan oleh pemerintah. Masih akan ada skema yang akan dipelajari seperti apa rasionalisasi akan dibutuhkan. Belum lagi bicara bahwa pada tahun 2019 ada sekitar 500 pegawai yang akan pensiun, sementara target pemerintah ada 3.500.000 dengan memangkas dari jumlah sekarang 4.500.000. Artinya bila sekarang ada 4,5 juta pegawai, target pemerintah ada di 3,5 juta, artinya ada 1 juta pegawai PNS yang akan terancam untuk diberhentikan, dirasionalisasikan. Skemanya seperti apa, kompensasinya seperti apa, belum diputuskan oleh pemerintah, masih dipelajari oleh pemerintah. Belum lagi ketika nanti ada 500.000 pegawai negeri sipil yang memang pensiun pada 2019, ini tentu akan menjadi salah satu peluang lagi. Pemerintah akan merekrut yang baru, yang skillful, yang produktif, dan mungkin saja ini akan merekrut mereka-mereka kaum millennials masuk ke dalam birokrasi pemerintahan dengan ide-ide gilanya. Kemudian juga kita tahu dengan kemampuan teknologi mereka. Semoga saja hal tersebut bisa memberikan efek yang positif untuk birokrasi di tanah air. Namun yang pasti bahwa apakah PNS melulu memang menghabiskan anggaran negara? Jawabnya belum tentu menurut saya. Karena ketika mereka bisa memberikan produktivitas yang maksimal, ketika mereka memang bisa bekerja dengan efektif dan efisien, justru fungsi mereka menjadi sesuatu yang vital untuk dipertahankan.